Perkenalkan, nama saya Hendrik Wongso. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah 3 bisnis. Soal yang pertama itu sebutkan contoh real dari hak-hak pekerja. Contohnya itu yang pertama ada hak untuk memperoleh upah. Yang kedua, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang ketiga, hak mendapatkan pelatihan kerja. Yang keempat, hak penempatan tenaga kerja. Yang kelima, hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Yang keenam, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hak mendapatkan kesejahteraan. Untuk jawaban soal nomor 2, untuk hak pekerja yang paling penting menurut saya itu adalah hak untuk memperolehkan upah. Karena setiap pekerja itu yang tujuan utamanya adalah mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk soal nomor 3, apakah hak pekerja yang ada perlu direvisi? Menurut saya pribadi tidak perlu, karena dari 7 hak pekerja tersebut sudah bisa menjamin dan memenuhi apa yang dibutuhkan bagi para pekerja. Untuk soal nomor 4, saya akan memberikan contoh untuk kasus whistleblowing di Indonesia. Terpidana kasus korupsi pengamanan Pilgub Jabar dan perkara PT Salman Arawana Lestari atau SAL, Susno Daudji dieksekusi tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI yang dibantu oleh Kejati Jabar dan Kejari Bandung. Eksekusi mantan Kabes Kabar Eskrim tersebut berlangsung panas. Pengacara Susno bahkan sesumbar pengawal Susno akan menembak siapa yang berani mengeksekusi bosnya. Selain 2 kasus di atas, sejumlah kasus lain juga menunjukkan dugaan keterlibatan Susno di dalamnya. Mulai dari kasus Cicak versus Buaya dan Bank Senturi, kasus pembunuhan yang melibatkan Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam pembunuhan Nazarudin, hingga mafia bajak Gayus Tembunan. Susno bahkan sempat melawan institusinya sendiri karena mengungkapkan modus makelar proyek di tubuh Polri hingga akhirnya ditetapkan sebagai whistleblower. Untuk soal nomor 5, yaitu peran whistleblowing bagi perusahaan. Sistem whistleblowing akan membantu perusahaan untuk menerima laporan mengenai tindakan kecurangan sekaligus menghindari karyawan maupun mantan karyawan yang membongkar kecurangan secara publik tanpa mengetahui dari perusahaan, membantu perusahaan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.